Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengejutkan, membelalakkan mata, memanaskan telinga, dan barangkali juga membuat hati bergejolak. Kalau demikian, apakah khotbah masih diteruskan? Silakan pilih. Kalau terus, hati-hati, Anda akan merah padam. Jadi Anda terus loh ya. Yang enggak mau terus silakan keluar. Karena ini memang sabda yang mengejutkan. Kitab Nabi Zakaria maupun Injil Matius berbicara tentang Raja Damai dengan sifat-sifat yang sulit untuk dimengerti. Raja itu penguasa alam semesta, tetapi lemah lembut dan mengendarai keledai. Coba bayangkan, kuda aja tidak. Sementara kita baru jadi pejabat itu sudah mobilnya ganti. Tidak ada pengawal dan penjaga, apalagi bersenjata. Orang baru kaya sudah beli senjata di rumahnya. Katanya untuk menjaga diri. Bukankah Tuhan itu penjaga nomor 1? Orang lupa masih pakai senjata. Maka umat MKK yang punya senjata di rumah cepat dijual. Kalian orang enggak beriman itu namanya. Pakaian sederhana, nyaris seadanya dikatakan dalam kitab Nabi Zakaria. Sekarang lihat, tas Anda bermerek enggak? Ke gereja aja tasnya bermerek. Mau pamer sama siapa? Tuhan enggak perlu tas bermerek ya. Jadi kalau menenteng itu sudah. Kalau tasnya enggak bermerek di bawah, kalau bermerek agak tinggi nentengnya itu. Supaya kelihatan. Meski demikian, kita lihat tadi yang dipandang lemah seperti itu justru mampu melenyapkan kereta Efraim, memusnahkan kuda-kuda Yerusalem, dan kemudian dapat menjadi pendamai bagi bangsa-bangsa. Dengan begitu, apa yang mesti kita maknai lewat pernyataan kitab suci hari ini? Yang pertama, damai dicipta bukan diminta. Hari ini kita diajak merenungkan kembali arti mengikuti Tuhan dan menjadi murid-Nya, supaya kita dapat menjadi orang-orang yang setia. Mengapa Allah, Sang Penguasa alam semesta ini, tampil sebagai Raja yang begitu rendah? Mengapa Tuhan Yesus yang punya kuasa itu harus menjadi manusia yang lemah? Untuk apa Tuhan tampil sebagai yang paling miskin dan hina, lahir di kandang, mati di salib? Nalar kita tidak nyampe. Logisnya, Tuhan tampil sebagai penguasa yang agung dan dahsyat, dan kita menyebutnya Allahu Akbar. Harusnya begitu. Inilah gagasan baru tentang damai. Untuk hidup damai, segala rasa takut dikurangi. Yang bersenjata dilucuti. Yang berkuasa menjadi hamba dan melayani. Yang unggul tidak bisa berlagak paling hebat sendiri. Orang yang bijak dan pandai, yang hanya mengandalkan perhitungan otak belaka, tak bisa mengerti. Semua harus turun sampai ke dasar-dasarnya, menjadi manusia biasa yang mengandalkan kekuatan ilahi. Maka hati damai selalu nampak lemah. Sebab sifat keras dan kuasa akan menghancurkan. Hati damai selalu siap menanggung resiko, ditolak, dibungkam, dipenjara. Sebab kejahatan tak pernah bersekutu
dengan kebaikan. Damai itu berarti salib, sebab setan mengira mati adalah puncak kekalahan manusia. Maka hanya dengan jalan rendah, lemah, miskin, bahkan mati, kuasa setan bisa dimusnahkan. Dan setan itu tak tahan manakala manusia itu rendah hati dan siap berkorban. Yang kedua, damai akan memenangkan hati. Kitab suci hari ini tidak hanya berbicara tentang idealisme hidup sebagai orang beriman, tetapi juga cara jitu untuk memenangkan hati banyak orang. Ada contoh kesalahan dalam memenangkan hati. Misalnya, dalam dunia dewasa ini banyak orang muda menderita. Dan itu bisa ditelusuri dengan curhat-curhat mereka di media sosial. Mengapa hal itu terjadi? Karena orang tua terlalu keras. Sebaliknya ada juga orang tua yang terlalu lembek. Kekerasan akan membuat anak jadi keras hati. Urut-urutannya kemudian menjadi keras kepala. Sebaliknya terlalu lembek juga akan membuat seorang anak akan lemah dalam kehendak. Generasi yang gampang kalah, sebentar-sebentar mengeluh, bukan karena berjuang, tetapi tidak siap dengan tantangan. Coba perhatikan para ibu zaman sekarang. Pasti punya anak ya, biasanya minimal 1 ya. Nah, yang punya anak kecil itu biasanya cepat-cepat diberi HP. Bahkan di gereja pun diberi HP supaya tenang. Itu ibu-ibu yang di belakang biasanya gitu. Kasih aja HP itu. Apa sebenarnya? Enggak siap jadi ibu. Terlalu lembek itu kan. Anak kan harus diajar untuk kuat dalam doa, kuat dalam permenungan. Tetapi anak baru bertanya aja, enggak usah tanya-tanya. Nih, kasih HP. Kemudian apa yang terjadi? Mama lagi sibuk ini. Belum sosmednya itu belum saya update, statusnya itu belum saya munculkan pagi ini. Sudah, jangan banyak omong. Kasih aja HP. Itu yang sering kali terjadi. Supaya anaknya diam, diberi handphone, menyangka kalau diam itu aman. Padahal diam-diam nanti menghanyutkan. Terus ibunya akan bebas keluyuran. Hari ini kita diingatkan lagi. Supaya setiap orang Katolik mengubah cara berpikir dan cara bertindak. Supaya dapat memenangkan jiwa banyak orang. Caranya adalah pertama-tama memiliki jiwa yang suci, lemah lembut dan rendah hati. Di sanalah terletak kekuatan sejati. Sebab yang jujur, bijaksana, sederhana akan mendapatkan simpati. Yang lemah lembut, berani berkorban dan rendah hati akan memiliki bumi. Namun di zaman ini, orang yang seperti ini kelihatannya akan kalah. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa dialah yang akan bisa memenangkan jiwa, memenangkan hati banyak orang. Sekarang bagian yang ketiga, damai dengan mengelola hati. Barangkali di hati Anda akan protes. Enak saja omong. Mana ada hidup seperti itu? Apa kita ini enggak boleh hidup enak? Untuk apa saya ini setelah berjuang setengah mati dulu menjadi sukses, dan setelah sukses apa enggak boleh saya menikmati hasil sukses saya? Barangkali begitu. Tapi itu umat di tempat lain, bukan di MKK. Untuk itu saya tidak mau jawab. Nanti kalau jawab pasti debat kusir. Maka saya memakai kitab suci sebagai senjata. Supaya Anda tidak memprotes saya. Rasul Paulus hari ini menasihatkan. Kamu akan binasa kalau hidupmu terus-menerus hidup dalam daging. Itu terjemahan kata-kata saya ya.
Nanti bisa dibandingkan dengan kitab suci yang baru dibaca itu. Kita ini akan menjadi orang yang binasa bila hidup terus-menerus dalam daging. Tetapi kita ini akan bisa menjadi orang yang hidup kalau hidup kita ada dalam Roh Allah. Lantas sama seperti raga nanti akan masuk dalam kubur. Tetapi jiwa akan tetap hidup dan pada akhir kebangkitan nanti akan bersatu kembali bila jiwa menang. Maka menjadikan hidup ini rendah hati sebenarnya dimaksudkan supaya Roh Allah itu tinggal dalam diri dan memberi kekuatan ilahi. Karena manusia itu tidak mampu. Maka supaya bisa dimampukan, dibuka hati itu dan dibiarkan Roh Allah bekerja. Hanya oleh pencerahan ilahi, maka orang beriman akan mengerti tentang hidup sejati yang menghasilkan buah-buah rohani, yakni kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan tahan nafsu. Kenapa di awal tadi saya membuka dengan contoh-contoh sederhana, dimaksudkan supaya tahan nafsu. Nafsu bergaya enggak usah ada. Biasa-biasa aja. Dengan demikian, hati lemah lembut dan rendah hati semata-mata sebenarnya anugerah Allah. Karena itu adalah anugerah mesti disiapkan dengan cermat. Untuk itu menyiapkan diri supaya mendapat anugerah itu pertama-tama berarti berani menerima salib. Caranya tanggalkan keinginan diri dan biarkan keinginan Tuhan terjadi. Anda boleh memakai apapun tapi tanyalah, apakah ini kehendak-Mu Tuhan? Anda boleh memakai mobil mewah, itu hak Anda. Tapi tanyalah, apakah ini kehendak-Mu Tuhan? Anda bisa macam-macam, tapi tanyalah, apakah ini kehendak-Mu Tuhan? Karena hari ini kita diajak menanggalkan keinginan diri dan membiarkan Tuhan melakukan keinginannya. Sehingga yang kaya berhenti berpikir semua bisa dibeli, bahkan Tuhan pun kadang-kadang bisa dibeli. Menyangka kalau sumbangannya besar itu sudah pasti aman. Kemudian ketika sakit protes Tuhan, Tuhan apa maumu? Aku sudah nyumbang gereja tapi kok sakit ini. Seakan-akan itu adalah resep obat yang nyata. Padahal enggak begitu hidup ini. Demikian juga yang miskin sama aja. Yang miskin berhenti mengeluh dan kehilangan iman. Seakan-akan Tuhan telah mati. Tuhan mengapa begini, Tuhan mengapa begitu, Tuhan kau seperti ini. Apakah engkau masih hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam diri orang miskin. Dan akhirnya kemudian ketika enggak menemukannya, meninggalkan Tuhan pula. Yang pandai berhenti sok-sok paling jago di dunia ini. Sebaliknya yang bodoh berhenti mencari sensasi untuk menutupi diri. Maka dalam segala sesuatu, entah kaya, entah miskin, entah pintar, entah bodoh, entah sehat, entah sakit, hati mesti terus mengumandangkan cinta dan bakti kepada Tuhan. Disinilah semua akan menjadi mungkin karena kok yang diletakkan atau di dalam kitab suci terjemahan baru dikatakan gandar itu akan menjadi ringan dan beban itu menjadi enak asal Tuhan selalu dalam hati. Asalkan Tuhan selalu dalam hati membuat kita bisa memandang Tuhan yang melakukan tindakan yang sama. Murid-murid Tuhan mesti semakin seirama dengan Tuhan dan bukan sebaliknya.
Dan pada kondisi dewasa ini, Gereja Katolik sedang mengalami sorotan tajam. Anda sekarang coba baca berita-berita yang makin menyudutkan. Kenapa? Karena orang Katolik biasa begitu, akhirnya sekarang kena getahnya. Jadi aliran-aliran dana pencucian uang itu masuk gereja. Dan itu kemudian membelalakkan mata kita. Ternyata kita hidup hanya sekedar tampilan dan bukan mendalam. Dan hari ini Tuhan mengajar kita untuk kembali menjadi manusia biasa yang senantiasa mengandalkan kekuatan ilahi. Semoga Anda yang hari ini tersinggung menjadi berubah. Yang Anda yang hari ini mulai tidak senang dengan kata-kata saya, mulailah memiliki telinga yang berbeda. Moga-moga Anda keluar dari gereja ini menjadi manusia yang baru, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga cara hidup dan cara berpikir menjadi seirama dengan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.